Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Menanti kejutan KPK di NTT. Saudara-saudara terkasih, pekan lalu ya, sebagaimana yang sudah diberitakan oleh berbagai media, tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan BPK RI sudah tiba di Kota Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuannya adalah untuk segera melakukan audit berkaitan dengan pelaksanaan program ya selama 5 tahun terakhir. Ini sepertinya menjawab apa yang dilontarkan oleh penjabat Gubernur NTT, Bapak Ayodhya GL Kalake, sesaat setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri beberapa waktu lalu. Pada saat itu, beliau menjelaskan bahwa salah satu agenda yang akan segera dilakukan adalah segera melakukan audit di NTT. Dan tentu pernyataan itu bukan hanya mengumbar janji belaka, tetapi sudah langsung ditindaklanjuti. Dan tim dari KPK serta BPK RI sudah langsung hadir di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, publik tentu merasa senang bahwa apa yang disampaikan oleh penjabat gubernur ini bukan hanya pepesan kosong, tetapi langsung diikuti dengan aksi nyata. Karena itu publik NTT sekarang sebenarnya sedang menanti apa sih kejutan dari KPK? Apa yang akan disampaikan oleh KPK berkaitan dengan proses audit yang sedang mereka lakukan? Tentu publik sedang menanti apakah ada berita gembira atau mungkin kabar buruk ya berkaitan dengan proses audit itu. Tetapi ya yang jelas bahwa kedatangan KPK di Kota Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah suatu kerinduan. Mengapa saya katakan kerinduan? Karena KPK itu jarang sekali untuk datang ke NTT. Bahkan kalau kita melihat dari berbagai pemberitaan di sosial media maupun media-media mainstream, ada begitu banyak kasus yang ditangani oleh KPK di daerah lain. Ada begitu banyak aksi OTT, operasi tangkap tangan, yang dilakukan oleh KPK di daerah lain. Tetapi jarang itu terjadi di NTT. Sementara kita tahu bahwa NTT adalah salah satu provinsi yang cukup banyak kasus korupsinya. NTT adalah salah satu provinsi yang banyak koruptornya. Tetapi mungkin tidak menarik perhatian bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam catatan saya, ya, KPK itu beraksi kurang lebih 5 tahun lalu dengan proses penangkapan ya calon gubernur saat itu Bapak Marianus Sae. Setelah itu menghilang dari NTT. Lalu beberapa waktu kemarin ya turun ke NTT untuk menindaklanjuti kasus bawang merah di Malaka, yang kasusnya sempat terkatung-katung begitu lama. Lalu KPK turun tangan dan akhirnya sudah ditetapkan beberapa tersangka. Dan sekarang KPK datang secara khusus untuk melakukan audit di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Maka pertanyaan publik adalah apakah akan segera ada korban lanjutan dari proses ini atau seperti apa? Kita tentu ya bersabar untuk menanti pemberitaan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan proses audit di NTT. Tetapi ya kita juga perlu secara terbuka menyampaikan bahwa di NTT ini ada cukup banyak kasus yang mungkin selama ini didiamkan, selama ini dipetieskan. Ya, misalnya kalau kita mengikuti berbagai pemberitaan media soal kasus ikan kerapu, ya ini memang perlu juga diinvestigasi oleh KPK. Ataupun program-program lain seperti misalnya tanam jagung panen sapi, ya perlu juga diinvestigasi. Seperti apa pemanfaatan anggarannya, ya apakah program ini sudah menjawab kebutuhan masyarakat atau seperti apa, dan juga program-program lain.
Karena itu memang publik NTT sedang menanti ya kabar dari KPK. Apakah seperti saya katakan tadi, ada kabar gembira atau kabar buruk? Yang jelas, mari kita dukung ya langkah yang diambil oleh penjabat Gubernur NTT. Mari kita dukung kerja-kerja investigasi, kerja-kerja audit yang dilakukan oleh KPK dan BPK RI di NTT. Semoga semuanya akan terang benderang diungkapkan kepada publik. Ya, kita mau agar NTT itu bebas dari mafia-mafia, dari para koruptor. Kita mau supaya NTT ini menjadi provinsi yang cepat bangkit, cepat sejahtera. Ya, karena itu harus diberantas ya berbagai aksi korupsi yang mungkin sudah berjemaah dan sudah sering dilakukan di provinsi yang menyatakan diri sebagai Nusa Terindah Toleransi ini. Ya, mari bersabar kita menanti apa kejutan dari KPK berkaitan dengan proses audit investigasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian saudara-saudara, ya. Salam sehat dan Tuhan memberkati.